Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan sebuah pengajaran firman Tuhan yang kami percaya akan membangun iman Anda di dalam Kristus Yesus, serta mengubah cara pandang Anda mengenai kehidupan. Dari Jakarta Praise Community Church, selamat mendengarkan. Senang bisa bertemu dengan saudara kembali. Saudara mungkin sudah dengar dari Yusar Badudu dan Yose Karol minggu lalu. Tema kita tahun ini adalah tentang level up. Itu sebabnya saya ingin meneruskan apa yang sudah diberikan kepada mereka. Saya minta saudara buka kitab Efesus pasal yang kelima. Kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Berdoa supaya apa yang disampaikan pagi hari ini memberkati saudara semua. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Waktu, ada yang bilang bahwa time is money, waktu adalah uang. Menurut saya waktu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dengan apa saudara buat waktu saudara menentukan apakah saudara kemudian dapat uang apa tidak. Waktu adalah karunia. Semua orang, mau dia orang paling penting maupun orang yang tidak penting, mau dia orang paling kaya maupun orang yang sangat miskin, mau orang yang punya banyak rumah atau seorang yang tidak punya rumah atau jadi gelandangan. Mereka semua dapat kesempatan yang sama, waktu untuk mereka hidupi hari demi hari. Dan ada ajakan di sini untuk menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya sehingga waktu tersebut membawa keuntungan buat kita. Tetapi saudara bisa juga menghidupi waktu-waktu ini tanpa waktu membawa keuntungan sama sekali dalam kehidupan saudara. Bahkan saudara nggak jadi lebih baik gara-gara waktu. Saudara nggak jadi lebih kaya atau lebih punya gara-gara waktu, malah sebaliknya. Itu sebabnya dikatakan perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana caranya kamu hidup? Apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kamu? Bagaimana caranya kamu memperlakukan pasangan hidupmu? Bagaimana caranya kamu memperlakukan anak-anakmu? Atau bagaimana caranya kamu bicara dengan mereka? Bagaimana caranya kamu memperlakukan rekan sekerja kamu? Atau bagaimana caranya kamu spend your money? Atau menggunakan keuangan kamu? Bagaimana caranya kamu makan? Apa yang kamu makan? Apa yang kamu minum? Perhatikan dengan seksama. Perhatikan setiap area kehidupan kamu. Jangan hidup seperti orang bodoh, tetapi hiduplah sebagai orang yang bijaksana. Nah, saya sudah sering khotbahkan ayat ini, bahkan berkali-kali selama beberapa tahun terakhir saya kembali lagi ke ayat ini tanpa pernah sungguh-sungguh mempelajari kata jahat. Dikatakan pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari-hari ini adalah jahat. Nah, saya mau memperkenalkan sebuah kata kepada saudara. Kata ini penting. Kata jahat di sini dalam bahasa aslinya adalah poneros. Coba dicatat baik-baik, diingat baik-baik. Poneros ini penting. Poneros. Banyak di antara kita tidak berhasil masuk atau berhasil hidup dalam rencana Tuhan gara-gara poneros yang bekerja. Poneros digambarkan sebagai seseorang yang telah dilatih dalam setiap kejahatan dan benar-benar siap untuk menimbulkan kerugian kepada siapa saja. Punya keinginan untuk membawa kesakitan, cause pain in your life. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-15 Yesus berdoa. Dalam paragraf itu, dalam Yohanes pasal yang ke-17, Yesus berdoa buat murid-muridnya. Berdoa buat kita semua, dan salah satu doanya dikatakan
Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari poneros. Supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Aku gak minta supaya orang-orang percaya ini diambil dari dunia. Artinya, kita diperlukan di dunia ini untuk menjadi terang, untuk menjadi garam buat dunia ini, untuk menjadi saksi buat Kristus. Tetapi aku meminta supaya Bapa engkau melindungi mereka dari poneros, dari kuasa kejahatan ini yang punya tujuan untuk menggagalkan keberhasilan Anda di dalam Kristus. Maksudnya adalah di hari-hari yang kita hidupi ini, pada saat yang bersamaan bekerja juga kuasa kejahatan yang disebut poneros, yang punya keinginan dan punya tujuan untuk menggagalkan saudara, untuk membawa kesakitan dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya sangat mungkin meskipun Tuhan mengaruniakan hari demi hari kepada saudara, tetapi kalau saudara nggak memperhatikan bagaimana caranya saudara hidup bodoh dan tidak arif, dan tanpa saudara lihat ada poneros yang bekerja, yang siap, yang terlatih untuk menggagalkan saudara dalam setiap aktivitas saudara, sehingga rencana Tuhan tidak bisa tergenapi dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya kita melihat kemudian orang yang hidupnya bertahun-tahun, yang sudah seharusnya menurut Alkitab dipandang dari sudut waktu, sudah seharusnya mereka menjadi seorang pengajar, jadi seorang yang memberi, seorang yang generous, seorang yang gak perlu lagi diperhatikan, gak perlu lagi diingatkan, karena dipandang dari sudut waktu sudah seharusnya dia menjadi orang yang bisa mengajar, orang yang bisa memperhatikan orang lain, orang yang bisa menolong orang lain, tetapi mereka masih perlu diajar. Sudah mengerti yang saya maksud? Mereka masih perlu diperhatikan. Mereka masih perlu diberi susu. Mereka nggak bisa dikasih makanan keras. Mereka masih kekanak-kanakan dikatakan. Saudara bisa bayangkan kalau orang masuk sebuah perguruan bela diri, Bapak, apakah itu karate atau judo atau taekwondo atau apapun juga, ya setiap, saya nggak tahu, saya belum pernah masukin semuanya, saya cuma masukin satu. Tapi saya tahu bahwa semuanya dimulai dari sabuk putih. Saudara bisa bayangkan kalau orang sudah bertahun-tahun sabuknya masih putih. Atau kalau saudara familiar dengan games, zaman sekarang ini semua orang familiar dengan games, yang tua, yang muda main games. Saudara bisa bayangkan, udah main games berbulan-bulan masih level 1. Gak bisa maju-maju. Kalah sama yang baru mulai. Saudara bisa bayangkan kalau gereja isinya orang-orang kayak gitu. Makanya saya nggak pernah terpesona dengan ramenya gereja. Saya senang kalau rame daripada sepi, tetapi saya lebih terpesona lagi kalau yang datang sungguh-sungguh orang yang mau bertumbuh, sungguh-sungguh orang yang mean business with God. Kalau orang yang datang sungguh-sungguh adalah orang yang ingin belajar tentang kehidupan dan sungguh-sungguh mengerti rencana Allah dalam hidup mereka itu besar dan luar biasa, dan mereka tidak mau gagal sedikit pun juga. Berjalannya waktu tidak otomatis menyebabkan pertumbuhan terjadi. Berjalannya waktu tidak menyebabkan otomatis kemajuan kehidupan terjadi. Kita diperintahkan untuk memperhatikan bagaimana caranya kita hidup, bagaimana caranya kita menggunakan waktu. Karena waktu adalah gift, adalah karunia dari Tuhan. Kita harus mempergunakannya untuk keuntungan kita. Jangan sampai kita seperti ini. Kita kelihatan rajin setiap hari kita pergi kerja. Pagi-pagi kita sudah bangun sampai malam kita baru pulang, dan kita lakukan setiap hari berbulan-bulan, bertahun-tahun,
setelah 5 tahun lewat, 7 tahun lewat, 15 tahun lewat, saudara, keadaan keuangan saudara masih tetap sama dan tidak berubah banyak dari sebelum saudara bekerja sampai saudara sudah bekerja 15 tahun. Nah, sadly to say, sangat menyedihkan, hal itu mungkin saja terjadi atau sekarang sedang terjadi dalam kehidupan saudara. Bisa jadi orang pergi ke gereja rajin setiap minggu, bahkan gak mau telat. Mereka datang ke gereja, mereka hadir, mereka selalu ada, tetapi secara rohani mereka gak pernah maju. Mereka begitu-begitu terus. Sangat mungkin, sangat mungkin. Saya baru bertemu dengan orang yang saya sudah lama gak ketemu. Dulu waktu saya masih kuliah, saya sering bertemu dengan dia. Saya sudah lama gak ketemu dengan dia. Beberapa waktu yang lalu pada saat liburan saya ketemu lagi dengan dia. Amazing banget. Dia masih the same person yang ngomong about the same thing dengan gaya yang sama, cuma lebih tua aja. Sekarang gak ada rambutnya. It's amazing, saya pikir. Orang bisa seperti itu. Pemikirannya masih tetap sempit, hidupnya masih tetap penuh dengan kepahitan, yang keluar dari omongannya masih tetap hal-hal yang sama. Saya pikir, kemana tahun-tahun ini kamu lewati? It's a gift from God. You need to use it to your advantage. Saudara harus mempergunakannya untuk keuntungan saudara. Ada orang yang kelihatan rajin seperti itu, tetapi kerohaniannya masih sangat kekanak-kanakan. Artinya mereka masih mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran. Kenapa? Karena mereka belum bisa memahami kebenaran. Alkitab katakan dengan jelas, saya sudah sampaikan beberapa minggu yang lalu, anak-anak tidak bisa memahami ajaran tentang kebenaran. Ada yang lebih menyedihkan lagi, ditulis dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-7 tentang tanda-tanda orang di akhir zaman, dan ini yang terjadi. Minta ampun deh kalau ini ada di JPCC. Artinya orang-orang yang selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Capek kan yang ngajar? Betul nggak? Capek banget yang ngajar. Orang-orang ini selalu ingin diajar, tetapi tidak pernah bisa mengenal kebenaran. Artinya apa yang diajarkan tidak membawa efek dalam kehidupan mereka. Gak ada perubahan sama sekali dalam kehidupan mereka. Orang yang kekanak-kanakan, yang masih kekanak-kanakan secara rohani, belum bisa memahami ajaran tentang kebenaran karena pikiran mereka masih sangat sempit, karena mereka nggak bisa melihat dari bigger picture, nggak bisa lihat dari gambar yang cukup besar. Hidup mereka masih penuh dengan iri hati, hidup mereka masih penuh dengan perselisihan. Bahkan saya mau kasih tahu pada saudara, nih, saya nggak peduli berapa tahun saudara sudah datang ke gereja atau jadi orang Kristen, tetapi kalau saudara sering sakit hati, berarti saudara masih kekanak-kanakan. Halo? Kalau saudara sering sakit hati, berarti saudara masih kekanak-kanakan. Sedikit-sedikit sakit hati, sama si ini sakit hati, sama si itu sakit hati, gak disapa sakit hati. Mungkin orang itu bisa aja dia gak lihat. Tapi saudara udah sakit hati tanpa pernah cari tahu mengapa. Dikatakan janganlah kamu bodoh, usahakanlah untuk mengetahui kehendak Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang menjadi kehendak Tuhan? Saya senang saudara bertanya. Matius pasal yang kelima. Dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-38 mulai dikatakan, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau,
Karena menginginkan bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Perhatikan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? So what's the difference? Apa perbedaannya? Pergi ke gereja gak pergi ke gereja? Apa perbedaannya? Ikut Tuhan gak ikut Tuhan? Kalau kelakuannya tetap sama. Dikatakan, bukankah yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah apa? Sempurna. Kata sempurna di sini bukan berarti tanpa cacat. Kata sempurna di sini adalah kata kedua yang saya mau perkenalkan kepada saudara, diambil dari kata teleios. Tadi saudara sudah belajar tentang poneros, sekarang saudara belajar soal teleios. Teleios artinya full grown, matang. Artinya mature atau dewasa, having arrived at an end, having reached its end, complete, finished. Itu artinya kita dituntut atau Tuhan mau kita menjadi seperti Bapa, dan Bapa itu dewasa, matang, sempurna, artinya tidak perlu ditambah-tambahin yang lain. Pernah saudara tanya sama orang, gimana? Enak gak rasanya? Perfect, mereka bilang. Apa artinya? Gak usah ditambah-tambahin yang lain. It's good, perfect. Tuhan mau kita dewasa. Orang dewasa dalam rohani, dalam spiritual life mereka, dalam sikap, dalam pemikiran, mempunyai reaksi yang berbeda dengan anak-anak. Orang yang dewasa mempunyai cara berpikir yang berbeda, bisa melihat dari perspektif yang lebih besar. Orang dewasa tidak didorong oleh emosi sesaat. Yesus menantang kita untuk membuat perbedaan. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau kita bertumbuh. Ini hanya bisa dilakukan kalau kita tidak lagi ada di posisi yang sama. Itu sebabnya ajakan buat kita semua JBCC Partner untuk kita level up. Halo? Untuk kita apa? Level up. Untuk kita naik ke tempat yang lebih tinggi. Gak ada di posisi yang sama lagi. Mari kita pakai waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita ini, selama kita masih bisa hidup, selama kita masih bisa diberi kesempatan, mari kita gunakan waktu-waktu yang ada ini untuk keuntungan kita. Jangan biarkan poneros kemudian mengambil alih kehidupan kita, kemudian menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Halo? Jangan biarkan waktu berjalan sedemikian cepat tanpa kita mengambil keuntungan sedikit pun daripadanya. Orang dewasa sanggup untuk makan makanan yang keras. Kenapa? Karena mereka punya sistem pencernakan yang jauh lebih baik daripada seorang bayi. Betul nggak? Seorang baby, seorang anak-anak masih perlu susu karena sistem pencernakannya masih belum sanggup untuk bisa menerima makanan yang keras. Tapi orang dewasa bisa makan makanan keras karena punya sistem pencernakan yang jauh lebih baik.
Sama juga orang dewasa lebih bisa memahami ajaran soal kebenaran karena mempunyai sistem pemikiran yang lebih baik. Terima kasih untuk diam, saudara. Itu sebabnya kita perlu untuk ada di tempat yang berbeda. Karena pada saat saudara ada di tempat yang berbeda, otomatis ini yang terjadi. Sudut pandang saudara berubah. Tadi saya ada di situ. Sekarang saya ada di sini. Otomatis perubahan level membuat perubahan sudut pandang. Otomatis. Itu sebabnya Albert Einstein katakan seperti ini, problems cannot be solved by the same level of thinking that created them. Masalah tidak bisa diselesaikan dengan tingkatan yang sama, di mana tingkatan pemikiran yang sama, di mana problem tersebut ada. Problems cannot be solved at the same level of thinking that they were created. Sama seperti ini, kalau saudara sudah SMA, saudara ngelihat PR anak SMP atau SD, saudara bilang, piece of cake. Gitu aja nggak bisa. Saudara lupa pada saat saudara at the same level, itu susah. Betul nggak? Pada saat saudara at the same level, itu susah. Tapi karena sekarang saudara sudah naik ke tempat yang lebih tinggi dan saudara look at the same problem, saudara bisa. Saudara bilang, piece of cake. Sekarang apa yang susah buat saudara? You're struggling dalam soal keuangan, dalam soal finance. Dari dulu kayaknya nggak pernah. Saudara lupa kapan terakhir saudara nggak utang. Saking so long you've been in debt. Entah itu kredit card, entah itu apa. Saudara lupa kapan kredit card saudara itu bisa bayar full. Kalau itu yang menjadi your problem, saya mau kasih tahu, level up di situ. Nanti saya kasih tahu gimana caranya. Tapi kalau itu kesehatan, kalau saudara terus-terusan kolesterol saudara kayaknya kayak balon, suka ke atas, dan berat badan saudara juga sama, dan lain sebagainya. Kalau saudara tahu bahwa itu masalah saudara, saya mau kasih tahu. Gak perlu lagi seperti itu if you level up. Pertama, level up in the way you think about it. Dan lain sebagainya. Kalau saudara mau tahu bagaimana caranya, saya kasih caranya. I'm glad you asked. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10. Saya minta ini gak cepat-cepat ditarik dari PowerPoint. Saya mau kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Perhatikan ayat ini. Bukan saya yang tulis, tapi ada di Alkitab. Sudah dikasih tahu. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Terjemahan bahasa Inggris dikatakan seperti ini. If the axe is dull and its edge unsharpened, more strength is needed, but skill will bring success. Kalau saudara motong daging yang tebal, pakai pisau yang tumpul, maka saudara harus memperbesar tenaga, betul? Saudara harus memperbesar pakai tenaga ekstra dan lebih lama, dan apa akibatnya? Cuttingnya juga nggak bisa bagus, betul? Tapi ada cara lain, yaitu saudara ambil pisau saudara
Asah pisau saudara, sudah pertajam pisau saudara sedemikian rupa sehingga daging yang tebal tadi, saudara nggak perlu pakai tenaga yang besar, saudara bisa dengan lebih cepat membelahnya dan potongannya pun jauh lebih baik. Sekarang pilihan ada di tangan saudara, mana yang mau saudara perbesar. Saudara berpikir begini, oh saya mau keluar dari hutang, kalau gitu nggak ada jalan lain, saya mesti kerja double, saya mesti kerja triple, istri saya juga mesti bantu saya kerja, dan lain sebagainya. Bisa nggak? Bisa aja. You can work harder, but you can also work smarter if you want. Saudara bisa bekerja dengan lebih cerdik kalau saudara mau. Saudara bisa mengasah otak saudara. Saudara bisa mempertajam cara saudara berpikir. Saudara bisa mempertajam kerohanian saudara. Sehingga saudara memperoleh hikmat yang datangnya dari surga. Sehingga saudara tidak perlu lagi, mungkin jumlah hoursnya. Dulu saudara bekerja 40 atau 50 jam satu minggu untuk mendapatkan uang segini banyak. Tetapi karena saudara lebih tajam sekarang, saudara mungkin bekerja cuma 30 jam, tapi hasilnya jauh lebih banyak daripada pada saudara kerja 50 jam seminggu. Pilihan ada di tangan saudara. Demikian juga secara rohani, apakah saudara mau, waduh setiap kali punya persoalan, sibuk gangguin hamba Tuhan, sibuk mau konseling, sibuk mau pergi ke sini, sibuk, kalau gitu aku perlu puasa, kalau gitu aku perlu ikut ini, aku perlu ikut itu, aku perlu konseling sama ini, wah ini kurang canggih ngomongnya, konseling sama si ini, konseling sama si itu. Atau saudara ingin mempertajam your spiritual by sit upon the Lord's feet and buka Alkitab saudara, belajar apa kata firman Tuhan di situ dan praktekkan sendiri dalam kehidupan saudara, mempertajam cara saudara berpikir, telinga saudara, mata saudara. Sehingga dengan segera begitu problem datang saudara tahu. Nah. Dikatakan orang dewasa itu punya panca indera yang terlatih untuk bisa cepat membedakan yang jahat daripada yang baik. Ibrani pasal yang kelima ayat 14, mari kita lihat bersama-sama kalau saudara bengong. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang apa? Terlatih. Kenapa terlatih? Karena dilatih untuk apa? Untuk membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Jadi we need to level up, bertumbuh menjadi dewasa sehingga persoalan yang tadinya merepotkan kita nggak lagi merepotkan kita. Sehingga tawaran yang tadinya kita nggak bisa resist, kita nggak bisa tolak, sekarang dengan mudah kita bisa tolak karena kita tahu bahwa ini tidak ada dalam tujuan hidup saya. Saudara bisa dengan mudah tahu. Tetapi orang yang masih kekanak-kanakan, mereka pikir bahwa semua pintu yang terbuka adalah undangan buat mereka untuk masuk. Lucu banget, banyak orang, dan kalau saya ngomong ini bukan berarti dia anak kecil, orang-orang dewasa, umurnya gak beda jauh sama saya. Seringkali cepat tergoda oleh pintu yang terbuka. Waduh, saya diajak bisnis ini nih. Waduh, saya diajak ini menjanjikan nih, begini. Waduh, ini mah gimana? Menurut kamu gimana? Buat saya merupakan hal yang sangat jelas, itu tidak untuk dimasuki. Tapi buat banyak orang, mereka masih perlu untuk berdoa lebih lagi, masih perlu untuk cari wajah Tuhan. Saya hormati, tapi buat saya udah jelas. Jelas. Mana yang saudara mau mempertajam? Dikatakan Amplified Bible, ayat yang sama katakan, but solid food is for full grown man.
For those whose senses and mental faculties are trained by practice to discriminate and distinguish between what is morally good and noble and what is evil and contrary either to divine or human law. Tahukah saudara bahwa tahun ini, tahun 2015 ini tinggal 347 hari lagi. Pertanyaan saya sekarang, tanpa ingin menakut-nakuti saudara, tapi ingin membuka wawasan saudara, kalau Tuhan izinkan kita hidup sampai di akhir tahun, di mana saudara mau lihat diri saudara di akhir tahun nanti? Jangan sampai masih ada 347 hari, tapi kemudian saudara dapati diri saudara di akhir tahun masih tetap dalam keadaan yang sama. Dan kemudian saudara menjadi kecewa dan sakit hati dan bilang, katanya Tuhan cinta sama saya, tapi kalau saya masih tetap seperti ini. No. Tuhan cinta sama saudara, tapi saudara juga harus mengerti bagaimana caranya untuk memanfaatkan cinta itu untuk keuntungan saudara. Ada 5 area yang saya mau saudara perhatikan. Pertama, yaitu kerohanian saudara, spiritually. Saya mau saudara perhatikan itu. Di mana saudara ingin berada secara spiritual? Kita sudah membantu dalam mulai dari tahun lalu ada the next level yang saudara bisa dapatkan, ada di Alive Magazine juga beberapa waktu yang lalu. The next step. Saudara, saya minta saudara secara spiritually untuk ambil the next step dalam kehidupan saudara. Kalau saudara datang ke gereja selama ini cuma sekali-sekali, coba tahun ini datang setiap kali. Lebih rajin. Kalau saudara sudah datang setiap minggu, tapi saudara belum jadi partner di JPCC, saya mau ajak saudara untuk take the next step, yaitu jadi partner di JPCC. Untuk mulai bergabung di Date. Kalau saudara sudah mulai bergabung di Date, saudara belum dibaptis, kenapa nggak dibaptis tahun ini? Kalau saudara sudah dibaptis, saudara sudah jadi anggota Date, tapi saudara belum ikut Community of Believers, kenapa saudara nggak sign up untuk Community of Believers tahun ini? Jangan mau berhenti, jangan mau stagnan, maju one step further. Kalau saudara sudah selama ini jadi Date member, saudara sudah bertahun-tahun, kenapa nggak coba jadi LCT? Kenapa nggak kemudian coba jadi Date leader dan lain sebagainya? Jangan mau stuck di tempat yang sama, sedangkan waktu passes you by. Yang kedua, saya mau saudara perhatikan di area finance. Di mana saudara mau end up di akhir tahun ini secara keuangan, di mana saudara mau berada. Apakah saudara mau pundi-pundimu bertambah atau saudara mau pundi-pundimu berkurang? Tentukan tujuan di mana kau mau berada. Jangan hidup mengalir. Siapa yang ngajarin hidup mengalir? Oh, saya mau mengalir aja. Gimana kalau aliran itu membawa kamu ke tempat yang mati? Gimana kalau aliran itu membawa kamu ke tempat yang suram? Jangan cuma mengalir. Have a goal. Punyailah tujuan. Have a vision. Tentukan tujuan saudara mau kemana. Dalam liburan kemarin saya pergi pinjam mobil. Sekali lagi, meskipun saya nggak tahu daerah sekitar, yang saya butuhkan cuma GPS. Dan GPS merupakan alat yang sangat luar biasa, tapi nggak pernah bekerja dengan baik sampai saya tentukan saya mau kemana. Saya nggak akan pernah tahu kecanggihan GPS sampai saya tentukan saya mau kemana. Di mana saudara mau berada? Setelah saya tentukan ke sana saya mau pergi, baru GPS itu carikan jalan buat saya. Itu sebabnya saudara perlu menentukan kemana saudara mau pergi, dan kemudian Tuhan akan nolong saudara dalam setiap langkah saudara.
Tuhan menetapkan langkah orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bagaimana caranya engkau mau berkenan kepada Tuhan? Tentukan visimu. Tentukan goal. Mana saudara mau end up di akhir tahun ini? GPS itu hebat. Dia kasih tahu sama saya. Meskipun saya nggak tahu peraturan di daerah situ. Tapi kalau ternyata 50 km per jam saya jalan lebih, dia akan kasih tahu sama saya. Bahkan dia kasih tahu di mana area di depan situ yang ada foto. Artinya kalau saya jalan kecepatan, saya akan kena foto. Dia kasih tahu. Tapi saya nggak akan pernah tahu kehebatan GPS itu kalau saya tidak jalan. Kalau saya sudah menentukan tempat kemana saya mau pergi, kemudian dia kasih jalan, kemudian saya diam saja, saya nggak pernah bisa tahu kecanggihan dia. Tapi begitu saya jalan, baru saya tahu, buset ini alat luar biasa banget. Dia kasih tahu restoran ada di mana, pom bensin ada di mana, polisi ngumpet di mana, dan lain sebagainya. Dia bahkan kasih tahu, di sini macet, kamu mau another route apa tidak? Di sini ada macet, kamu akan lebih lama. Bagaimana? Tiba-tiba GPS saya bilang, bagaimana kalau kamu saya kasih jalan lain 12 km lebih panjang, tapi kamu sampai lebih cepat. Bayangin saya lagi nyetir, dikasih opsi seperti itu. Dan saya harus mikir, dan harus bergerak cepat. Dia tanya, yes or no? Canggih banget, tapi saya nggak akan tahu kecanggihannya kalau saya nggak jalan. Jadi punya goal saja, punya rencana saja nggak cukup kalau saudara nggak menjalankan rencana saudara. Yang ketiga, di mana saudara mau end up secara relationship? Ada orang-orang yang selama ini mungkin saudara harus cut off dalam persahabatan saudara, dalam pertemanan saudara. Karena berteman dengan dia bertahun-tahun, gue gak pernah maju-maju. Kalau gitu ya ngapain? Halo. Tapi aku sayang sama dia. Ya udah. Jangan harapkan kemajuan kalau gitu. Kau sayang pada orang yang salah. Tapi apakah engkau nggak sayang waktu-waktu yang Tuhan berikan kepadamu yang oleh karenanya dia sampai mengutus Yesus untuk mati buat engkau, untuk menebus engkau supaya engkau mempunyai kehidupan yang jauh berbeda. Ada orang-orang yang perlu saudara dekati, perlu jalin persahabatan sehingga orang ini bisa membawa saudara ke tempat yang lebih maju. Di mana saudara mau end up relationally? Apakah dunia saudara lebih kecil, gak punya teman? Apakah dunia saudara tambah lama tambah besar? Saya bersyukur kalau dunia saya jauh berbeda. 15 tahun yang lalu dengan dunia saya sekarang. Saya bisa gampang ngomong setiap kali saya Natal dan Tahun Baru, saya terima SMS atau WhatsApp atau email dari segala penjuru dunia. Saya cuma bisa bersyukur bahwa saya nggak punya mereka 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Tapi sekarang dunia saya semakin lama semakin besar. Karena Tuhan baik dan juga karena saya nggak mau hidup bodoh. Yang keempat, di mana saudara mau secara physically? Lebih fit, lebih slim, buat beberapa orang lebih gemuk sedikit karena sudah terlalu kurus. Di mana saudara mau berada? Yang kelima, secara emotionally. Di mana saudara mau berada secara emosional? Apakah saudara mau jadi orang yang lebih sabar, gak gampang stres, gak gampang cemburuan? Apakah saudara jadi orang yang lebih romantik dengan istri, dengan suami, dan lain sebagainya? Di mana saudara mau end up? Tentukan tujuannya. Make a plan. Work your plan.
And then get resources. Ambil sumber pengetahuan. Kalau perlu borrow resources. Kalau perlu pinjam dari orang lain. Pinjam ilmu orang lain, belajar dari buku orang lain, belajar dari keberhasilan orang lain. Pertajam pisau saudara. Pahamilah kebenaran, jadilah orang yang dewasa. Sehingga at the end of this year, kalau saudara putar CD atau DVD ini kembali at the end of this year, saudara bisa bilang, wow, untung saya bukan hanya sekedar set my goal, tapi work the plan dan get resources. Saudara hanya bisa bersyukur bahwa di akhir tahun, saudara ada di tempat yang jauh lebih baik, saudara level up, dan saudara bilang, to God be all the glory. Terjadi suatu transformasi dalam kehidupan saya. Well, saya harap saudara bisa menerima firman Tuhan ini. Saya harap saudara mempergunakan 347 hari yang saudara punya dengan sungguh-sungguh.